Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Senang bisa berjumpa lagi di ibadah online Abba Love KTC JGC. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama keluarga saya dan saya juga ditemani teman-teman kompak saya. Kami sama-sama mau melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah, kita mau tinggikan namanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita katakan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah.
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kami mau terima kuasa hanya daripada-Mu Tuhan, karena kami telah ditebus. Sama-sama kita nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan. Kami terima kuasa-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. sama-sama katakan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya.
Kami mau memberkati keluarga kami, dan kami juga mau memberkati anak-anak kami. Jesus. The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen, amen, amen. The Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you.
His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. Saya dan istri saya akan bertanya nih sama Pak Samuel dan Shirley, bro saya ini. Ya, jadi gini, Bro Samuel dan si Shirley. Ya, mungkin bisa cerita, ya kan dulu waktu kita mengenal berapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Oke. Kami mengetahui lah kalian bagaimana berdarah-darah, kayak susah banget kalian untuk sepakat. Dan mungkin feeling kita nih, kalian sudah di titik nadir terbawah, udah merasa kayaknya udah putus harapan, udah nggak perlu lagi dilanjutkan pernikahannya, udah nggak akan mungkin bisa sepakat, karena udah terlalu banyak nggak sepakatnya. Kalau kata Bu Shirley, terlalu banyak nggak sepakatnya. Jadi mungkin bisa berbicara nih, bisa sharing nih, gimana peristiwanya yang dulu, yang berdarah-darah dalam kesepakatan, tidak bisa membangun kesepakatan. Mungkin dari Bro Samuel dulu, nanti mungkin setelah itu ya dilanjut dengan Shirley gitu. Silakan. Shalom. Thank you atas kesempatannya, Bro Roy. Semua kekacauan sumbernya dari saya. Nah, waktu saya dulu ya ke gereja, bahkan sudah melayani apa, tapi ternyata belum berjumpa dengan Tuhan secara sejati. Hidup saya ya melayani, tetapi dosa jalan terus. Ya, saya menganggap bahwa banyak itu saya nggak sepakat itu, terutama dalam hal pekerjaan. Dalam bisnis saya pikir bahwa Shirley cukup, karena dari awal perjanjian pernikahan dia waktu sebelum menikah dia kerja, tapi sebelum menikah banget dia udah bantuin saya. Terus setelah komitmen setelah menikah punya anak dia akan berhenti kerja. Jadi dari awal sudah ada komitmen seperti itu. Saya pikir Shirley tugasnya ya urusan ibu rumah tangga, housewife aja. Saya yang benar-benar dari uang. Merasa bahwa saya bisa menghandle dan bisa bekerja dengan baik, bisa punya bisnis dan bisa merunning bisnis dengan baik. Semuanya nggak perlulah istri saya tahu. Sampai akhirnya banyak melakukan keputusan-keputusan hal yang besar dalam hidup saya tanpa melibatkan istri sama sekali, dan akhirnya semuanya endingnya ya trouble gitu. Semuanya akhirnya benar-benar masalah sampai endingnya ya tahun lalu itulah yang dibilang sama Bro Roy ini, bahwa tahun lalu itu ada titik nadir saya, itu benar-benar yang paling rendah dalam hidup saya. Kami sekeluarga itu benar-benar nggak bisa, benar-benar hidupnya udah survival mode banget gitu ya. Ya akhirnya itu yang dan suatu titik yang membawa saya turning point. Akhirnya benar ini bulan ini 1 tahun saya tertanam di Misbah Doa Pagi. Akhirnya saya benar-benar mengalami perjumpaan Tuhan, lahir baru yang sejati itu ya. Saya ternyata baru tahun lalu, Agustus tahun lalu itu. Iya. Oke. Mungkin dari Shirley juga boleh cerita ya, bagaimana waktu mengalami pergumulan ya, titik terendahnya seperti apa, lalu juga akhirnya bagaimana bisa akhirnya melewati semua itu ya. Karena saya waktu kenal Shirley juga ya masalahnya cukup pelit juga ya. Jadi saya juga untuk memberikan solusi juga saya bingung juga ya waktu itu kita ya. Tapi kita bersyukur sih sekarang ngelihat kalian ini berdua udah luar biasa. Boleh sharing ya, boleh cerita nih biar kita semua dengar. Ya, thank you Debbie.
Saya hidup sama dia itu udah 14 tahun ya. 14 tahun. Sepanjang 14 tahun itu yang ada hanya kesedihan, penderitaan, tekanan yang luar biasa dalam hati saya. Ya kalau dia bilang puncaknya itu di tahun 2018 dia berangkat ke Meksiko untuk kerja. Itu pertentangan sekali karena dia ada kewajiban untuk membayar tunggakan di bank di mana dia pinjam uang di bank ya dalam jumlah yang besar dan mengagunkan rumah mami saya sampai yang pada akhirnya dia nggak sanggup bayar tunggakannya di bank gitu ya, pinjamannya di bank itu, dia harus pergi ke Meksiko. Bapak Ibu tahu saya yang harus menghadapi orang-orang bank itu, orang-orang debt collector itu yang datang ke rumah mama saya, dan saat itu kami tinggal di rumah mama saya terakhirnya di 2018 itu karena saya udah nggak sanggup lagi sewa tempat, nggak punya tempat tinggal, bahkan anak-anak kami juga sekolahnya sempat putus 1 tahun dan kami makan seadanya waktu itu. Jadi kita tinggal di rumah mama saya itu, dia pergi ke Meksiko, saya yang harus maju untuk menggantikan posisi dia di rumah mama saya. Jadi mau saya dalam keadaan apapun, orang bank itu datang, debt collector itu datang, pasti saya yang dipanggil. Itu, aduh, saya itu tidak pernah berhadapan sama orang-orang yang seperti itu ya. Ini jantung saya seperti detaknya itu keluar dari keluar gitu, yang saya bisa lihat detak begitu, yang saya gemeteran, saya udah nggak tahu mesti buat apa gitu ya. Saya cuma terimalah gitu ya, memohon belas kasih mereka lah untuk kita kasih kesempatan. Nah, di tahun 2019 dia balik dari Meksiko pulang ke Jakarta. Di situ dia dikejar habis sama saudara-saudara saya dan dia kuat gitu tetap dia, walaupun hati dia menangis dan gregetan begitu, dan akhirnya hilanglah rumah mami saya di 2019 di Januari 2020 akhir kami harus mengosongkan rumah itu. Di situ titik sedihan saya yang paling dalam, karena itu rumah satu-satunya peninggalan papi saya untuk mami saya. Terus yang membuat Shirley akhirnya bisa mengampuni apa ya? Bisa akhirnya lewatin, bisa pelan-pelan sosok Samuel yang begitu menjengkelkan ini, akhirnya kamu bisa menerima gitu. Ya, akhirnya saya tersadar itu, nggak tahu gimana, saya banyak dengar kisah dari teman-teman saya itu suami-suami yang lebih bejat dari dia gitu ya, yang lebih tidak mengerti gitu, lebih ancur-ancuran gitu, yang lebih banyak istri-istri yang ternyata disakiti yang melebihi dari saya gitu. Dan di situ itu saya ngelihat dia itu setia di Coramdeo ya. Saya lihat dia bangun pagi jam 4:30, jam 4, dia udah siap dengan semua yang mempersiapkan diri dia untuk Coramdeo, dia ikut kompak. Itu saya lihat dia setiap hari ya. Sampai akhir di 2020 Desember itu saya diberkatin Tuhan luar biasa, dapat pesanan orderan kue yang begitu banyak, dan saya bisa bantu-bantu nyicil lah uang sekolah ya. Dan dia jual hand sanitizer dulu zaman-zamannya COVID gitu, yang cuma 100-200, tapi itu cukup lah buat kami bisa makan ya, buat anak-anak kami. Anak kami tuh benar-benar hidupnya tertekan ya. Saya aja pernah depresi sampai nggak tahu jalan pulang, itu pernah saya rasain. Itu sampai seperti itu, jadi saya memutuskan, makanya saya mau pisah sama dia waktu itu ya. Ya udah begitu aja, saya lihat dia yang begitu saya tahu dia berdoa dan teman-teman kompaknya berdoa buat saya pastinya ya. Ya akhirnya saya bisa tiba-tiba saya bisa berubah, yang dari saya benci sama dia saya kasihan sama dia. Berjalannya waktu saya ambil keputusan untuk saya mengampuni dia. Karena saya percaya waktu Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saya.
saya cabut semua kata-kata saya tentang dia. Saya katakan dia suami yang baik, suami yang taat sama Tuhan, suami yang cinta keluarga, yang bertanggung jawab supaya itu terjadi buat diri dia, dan itu terjadi, perubahan terjadi sama Sam ya. Sekarang dia mau berbagi sama saya mau melakukan ini, menurut kamu gimana? Ya. Kamu setuju apa enggak? Kalau setuju, oke, kita kerjakan. Kalau enggak, dia enggak kerjakan. Itu yang saya hargai. Artinya dia menghargai keberadaan saya saat ini ya, posisi saya sebagai istri dia. Ya terima kasih gitu, Tuhan mengubahkan dia. Karena kami nggak fokus lagi sama masalah masih ada nggak? Masih, utang dia berjibun ya saudara. Tapi sikap hati kami saat ini adalah sikap yang benar gitu ya, berespon benar ya. Akhirnya kami nggak fokus sama masalah, kami fokus sama Tuhan. Ketika kami fokus sama Tuhan, Tuhan yang akan bekerja buat setiap masalah kami. Sedikit dia bisa nyicil utang dia ya, walaupun belum selesai, tapi kami percaya Tuhan pasti selesaikan. Itu aja. Shalom saudara-saudara di KTC dan di JGC. Anet dan saya sudah sangat rindu untuk boleh bersekutu langsung bersama-sama. Kalau boleh makan bersama, minum bersama, berpeluk bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Tetapi di dalam masa yang sukar seperti ini, itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Nah, di dalam seri firman Tuhan yang sedang kita adakan tentang berbahagialah, hari ini kita akan menyelidiki satu hal yang mungkin kelihatan sedikit aneh kalau dikatakan berbahagialah, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya. Wah, justru saya pikir aniaya sesuatu yang kita harus hindari. Aniaya yang membuat orang takut. Aniaya yang membuat orang gelisah, putus asa. Mengapakah Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Di dalam firman Tuhan hari ini, hal ini atau rahasia ini kita mau gali, karena Tuhan Yesus tidak membuang kata dengan sembarangan. Dia mempunyai maksud dan tujuan untuk menguatkan iman kita, supaya kita sebagai orang percaya semangat di dalam percaya dan mengikuti kebenarannya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10, bahkan ayat 10 sampai 12, tapi sebentar kita melihat ayat 11 dan 12. Tapi awalnya kita mau melihat yang Yesus katakan tentang berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jadi Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini adalah kata dikaiosune. Dikaiosune. Nah, ada banyak jenis kebenaran, khusus dua yang kita akan lihat sebentar. Tetapi yang Yesus menyebut kebenaran di sini adalah dikaiosune. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab dikaiosune. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus sedang berbicara tentang budaya kerajaan Allah. Nah, daftar berbahagialah yang kita sedang selidiki di dalam seri pelajaran di KTC dan di JGC ini memang sangat penting sekali. Sangat penting untuk kita memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita harus merespon apa yang Tuhan sudah katakan.
Jadi daftar berbahagialah menyatakan suatu kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Dunia memang akan takut dianiaya. Mereka akan takut nasib hidup. Mereka akan gelisah. Mereka akan melarikan diri. Mereka akan gemetar. Tetapi Yesus ingin menyatakan sesuatu rahasia supaya kita menjadi berbahagia di tengah-tengah aniaya. Bukan sembarang aniaya, tapi dianiaya karena kebenaran. Kebahagiaan ini tidak diberikan oleh dunia dan tidak dapat diambil oleh dunia. Ini adalah sesuatu yang khusus untuk orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran, dikayasune, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada dua jenis makna dengan kata kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Indonesia menjadi satu kata yang sejak Anet dan saya datang ke Indonesia pada tahun 1974 menjadi satu kata dan konsep yang sukar untuk dijelaskan atau diterjemahkan karena baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Yunani yang di dalam Alkitab itu ada dua kata, dikaiosune dan aletheia. Dan dua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan satu kata, kebenaran. Tetapi kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Jadi pertama, dikaiosune. Bahasa Inggris diterjemahkan righteousness. Ini berbicara tentang karakter yang murni, sesuai dengan karakter Kristus. Sesuai juga dengan Matius 6:33. Sebentar kita lihat. Kata yang kedua adalah aletheia. Ini adalah apa yang benar. Bahasa Inggris, truth. Pengejaran. Seperti Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran. Nah, kebenaran di situ adalah truth, bukan righteousness. Truth berbicara tentang apa yang kita percaya, yang adalah benar, yang tidak salah. Tetapi righteousness berbicara tentang karakter. Bagaimana menjelma atau karakter dan kebenaran Kristus menjelma di dalam kita dan mengubahkan kita mempunyai karakter sesuai dengan Kristus. Jadi dikaiosune dan aletheia, dua kata yang penting. Dan dua-duanya berbeda, hanya bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan dengan satu kata kebenaran. Nah, ini dikaiosune. Inilah yang Yesus sebut sebagai sebab kita dianiaya. Kita bukan dianiaya karena sesuatu doktrin saja. Kita justru dianiaya karena karakter Kristus yang bercahaya di dalam kita. Seperti di dalam Matius 5 juga dikatakan, sebuah kota di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Cahayanya akan bercahaya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mungkin tidak bercahaya seperti lampu, tetapi karakter Kristus yang harus bercahaya di dalam kita. Kita tidak harus mengumumkan kepada orang, saya seorang Kristen. Enggak. Orang akan melihat kita beda. Mereka melihat kedamaian di dalam kita. Mereka melihat sukacita di dalam kita. Mereka melihat kepuasan. Kita kaya, kita miskin. Asal kita punya Yesus, kita gembira. Nah, karakter Kristus di dalam kita yang bercahaya. Karena apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kata kebenaran di sini adalah dikaiosune.
karakter Kristus, kesucian, keserupaan dengan Yesus. Ini adalah dikayasune. Nah, kalau kita mencari Allah, kerajaan Allah, dan dikayasune kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu takut bahwa kita akan kurang apa-apa. Nah, kebahagiaan ini tidak ditawarkan kepada semua orang yang dianiaya Anda, tetapi hanya untuk yang dianiaya karena kebenaran, karena dikayasune. Kita melihat Stefanus di dalam Alkitab. Dia dianiaya karena Kristus bercahaya di dalam dia. Kita melihat di dalam peristiwa dia dirajam dengan batu, bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari, bukan secara literal, tetapi karakter Kristus yang begitu bercahaya di dalam dia. Orang dapat melihat ini adalah pengikut Yesus, ini adalah orang yang mencintai Yesus. Mereka mendengar dari reaksinya, dia bukan memarahi mereka, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor terhadap mereka atau apa, enggak. Tapi dia menyatakan kasih dan kemuliaan Allah. Bahkan dia berkata, aku telah melihat dia. Oh, mereka tambah marah. Ini adalah orang yang dianiaya karena dikayasune. Ada seorang juga pahlawan gereja di dalam zaman gereja mula-mula. Nah, kita mau ketemu dengan orang ini. Namanya Ignatius. Dia adalah seorang pemimpin jemaat Antioquia. Dia mungkin dulu adalah murid dari Paulus, mungkin juga Barnabas. Tapi lama setelah mereka sudah mati juga karena aniaya, kita melihat Ignatius di akhir abad pertama, awal abad kedua, diseret ke Roma untuk dieksekusi. Nah, jemaat yang di Roma, mereka berusaha membuat petisi supaya jangan orang tua ini, karena dia sudah tua sekali, supaya jangan dia dibunuh di Kolosium, supaya jangan diberikan sebagai makanan singa. Tapi Ignatius waktu dia mendengar, dia berkata, jangan kalian menjadi musuh aku, supaya jangan aku menerima pahlawan martir. Dia ingin menjadi seorang pemenang. Dia ingin untuk menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Dan dia menulis kepada jemaat Roma, saya merindukan saat di mana mereka membawa aku ke dalam stadion dan singa dilepaskan. Dan mereka merobek semua kulit dari dagingku, dari tulangku. Lalu tulang-tulangku mereka hancurkan sampai tidak ada sisa dari Ignatius selain Yesus Kristus. Keteladanannya itu menjadi satu inspirasi kepada suatu generasi. Jangan takut mati. Jangan takut berhadapan dengan aniaya atau siksaan. Karena kalau kita dianiaya karena kebenaran, karena dikayasune, berbahagialah kita. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa dan ajaib untuk kita. Jangan takut. Tuhan Yesus akan menyertai kita, memberi kita kasih karunia, memberi kita kekuatan di tengah-tengah aniaya. Nah, bukan karena dianiaya karena sembarang sebab, tapi kalau dianiaya karena kebenaran, karena dikayasune, karena righteousness. Uraian Tuhan Yesus dilanjutkan di dalam
Matius 5 ayat 11-12. Kita baca. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wow, apa ini? Bersukacitalah dan bergembiralah, karena dianiaya. Mengapa? Jadi, ini dunia tidak dapat berikan, dunia tidak dapat ambil dari kita. Ini adalah sesuatu yang membuat kita berbahagia. Berbahagia di tengah-tengah aniaya. Ya, seperti dikatakan, nabi-nabi di zaman dulu juga sudah mengalami hal yang sama. Mengapa kita berbahagia? Lihat di dalam Roma 3:20-22. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan, ini dikaya sunai, mengalami dikaya sunai di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan yang baik. Waduh, enggak. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah, dikaya sunai Allah. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dalam Ibrani 10 ayat 14, kebenaran yang sama diungkapkan. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tuhan adalah luar biasa. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Karena iman. Karena Allah telah masuk ke dalam dunia ini dan oleh kasih-Nya mati di kayu salib. Menjadi juru selamat. Menjadi yang membenarkan kita. Supaya dikaya sunai Allah menjadi bagian dari kehidupan kita. Di sini kita mulai melihat kenapa kita berbahagia. Kalau dianiaya karena kebenaran, karena dikaya sunai, itu adalah karena di belakang proses aniaya itu, kita dihormati dengan kesempatan untuk pikul salib, untuk berjalan di dalam jejak kaki Yesus. Saudara bisa berkata, wow, Yesus disalibkan. Ya, Yesus juga berkata supaya kita juga pikul salib tiap hari. Artinya ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak lari dari aniaya. Kita bukan cari aniaya juga. Tapi kalau kita dianiaya karena kebenaran, kita berbahagia karena ada proses yang akan membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Perhatikan di dalam gambar yang ditayangkan ini. Ketahuilah dan pahamilah. Dalam karya salib, kita dibenarkan. Kita diberi dikaya sunai. Nah, secara status hukum, kita adalah sempurna karena salib. Karena dibenarkan, berarti kita benar. Semua dosa sudah dihapuskan. Kita sudah sempurna. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 14, memang ditegaskan di situ bahwa kita disempurnakan dengan satu korban yang mulia, korban Kristus. Ini kasih karunia Allah.
Tetapi status hukum kita beda dengan realita hidup. Kita masih jauh di bawah status hukum. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan bahwa kita akan bertumbuh dan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari 2 Korintus 3:18 berkata, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita dianiaya karena kebenaran adalah proses yang kita alami di dalam kehidupan kita supaya kita bertumbuh, supaya mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Ya, kita mulai dengan bayi, kita datang di kaki salib, kita terima Tuhan Yesus. Baru kita berjalan dan bertumbuh. Ya, perhatikan di dalam gambar ini. Kita bertumbuh, semakin dewasa. Dan tujuannya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Mengapa kita bahagia? Karena ada proses dan visi untuk kita menjadi serupa Kristus. Perhatikan Roma 8:16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow, ahli waris bersama Yesus. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika, ini kata jika saya kurang suka. Ini berarti ada persyaratan. Tidak otomatis kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Kita dikatakan di sini, jika kita menderita bersama dengan Dia. Kalau kita dianiaya karena dikaya sunai. Karakter Kristus, kebenaran Kristus. Kalau kita dianiaya dan kita mengalami pengalaman Yesus yang ditolak, ya, disiksa. Dia bukan hanya dianiaya di kayu salib, dia dianiaya sepanjang pelayanannya. Mereka mau melempari dia dengan batu, mereka mengejek, mereka menghina, mereka menolak. Hal-hal yang sama yang kita mungkin juga dapat alami di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau menerima semua janji untuk menjadi ahli waris bersama dengan Yesus, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa? Coba lihat di dalam ayat ini, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara mau mendapat kemuliaan Kristus, mau menjadi serupa dengan Kristus, mau menjadi sempurna seperti Yesus, kita harus menderita sengsara bersama dengan Dia. Roma 8:18-19 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, oh Tuhan, ini terlalu sukar. Oh Tuhan, bagaimana saya bisa menang di dalam situasi begini? Tapi justru di sini, lihat kepada Yesus, pegang kepada salib, mempertahankan dikaya sunai, karakter Kristus, kebenaran Kristus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, mengapa berbahagia? Karena kita sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perhatikan lagi di dalam suratan Roma. Sekarang di dalam pasal 5. Ayat 1-2. Tapi nanti kita juga lihat
lebih jauh karena ini bacaan yang penting sekali. Tapi mulai dari Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, perhatikan ini saudara-saudara. Kita dibenarkan dengan tujuan, dengan visi. Bukan untuk cuma tunggu-tunggu sampai Yesus datang dan dibawa kita ke surga. Enggak. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini bukan hanya nanti di surga. Ini Tuhan mau kerjakan di atas bumi ini. Dia mau supaya kita menjadi pemenang-pemenang di sini, di bumi ini. Dilanjutkan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Astaga! Hah? Apa ini? Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, ini sesuai dengan tema kita kan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab dikaya sunai, oleh sebab karakter Kristus yang sedang dibentuk di dalam kehidupan kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Itu pengharapan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk disempurnakan, untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi orang yang berhasil. Bukan hanya di surga, tapi di dunia ini. Bukan berhasil di dalam bisnis saja atau pendidikan. Enggak. Tapi berhasil untuk menjadi alat ajaib di dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Yang boleh menjadi pemenang jiwa. Boleh mendoakan orang sakit dan melihat mujizat terjadi. Ini yang Tuhan ingin melihat di dalam kitab. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Ada proses. Memang kita dianiaya. Memang kita mengalami sengsara. Memang kita akan mengalami kesukaran-kesukaran. Tapi bersukacitalah. Karena Tuhan menganggap kita layak untuk berjalan di dalam jejak kaki Yesus. Di dalam Ibrani 6, 17 sampai 18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka. Mungkin saudara, aduh, saya kurang yakin. Kenapa kita dianiaya? Kenapa kita disiksa? Kenapa ada sengsara? Tapi untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Jangan saudara ragu-ragu. Tuhan pasti. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan akan mempunyai gereja yang menang di akhir zaman yang penuh dengan kemuliaan. Apapun yang dilakukan iblis atau antikristus atau nabi palsu, rencana Allah, maksud abadi Allah, penggenapan rencana Allah, pasti. Sebab Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan. Nah, ini dua kenyataan. Yang satu adalah firman Allah. Yang kedua adalah karakter Allah. Dikaya sunai. Allah tidak akan melanggar kebenarannya. Dia tidak akan melanggar karakternya. Dia tidak akan melanggar firman-Nya. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita akan mencapai pengharapan itu. Jadi itu sebabnya berbahagialah
orang yang dianiaya oleh sebab dikaya sunai. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Lalu Ibrani 6, 19-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, Yesus dianiaya, tapi Yesus menang. Yesus sudah mengalami banyak jenis aniaya di dalam kehidupannya selama 3,5 tahun. Puncaknya memang di kayu salib. Itu pun kematian dia kalahkan. Dan dia bangkit. Dan sudah tahu, kita yang juga percaya kalau kita sudah sampai mati juga karena Kristus. Bahkan orang yang sudah mati karena setia sampai nafas terakhir, kita juga akan bangkit. Haleluya. Tetapi yang penting kita diproses sekarang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dikaya sunai. Sebab hasilnya luar biasa. Upahnya besar. Pahalanya mulia. Oh, luar biasa yang Tuhan berikan. Sebagai penutup saudara-saudara, kita kembali kepada Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dikaya sunai. Karena Kristus. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bukan penakut. Bukan orang yang mengkompromikan imannya. Tapi orang-orang yang sungguh mencintai Yesus. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, di sini melakukan kebenaran dua-duanya. Aletheia, yang kebenaran-kebenaran yang kita yakini, seperti yang Yesus adalah kebenaran, jadi apa yang dia ajarkan itu yang adalah benar. Tetapi kebenaran itu kalau cuma abstrak, kalau hanya tulisan-tulisan, atau hal-hal yang sudah kita pikirkan dan kita yakini, nah itu kebenaran. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan mencari dikaya sunai, di mana kebenaran-kebenaran itu kita sudah pikirkan, proses itu masuk ke dalam hati kita. Mengubah karakter kita. Ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Di mana kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah pengharapan yang pasti. Ini sebabnya kita adalah berbahagia. Karena kita bukan cuma dianiaya dan harus belajar bertahan. Enggak. Tapi lewat aniaya, lewat siksaan, lewat sengsara, lewat pencobaan. Kalau kita tetap pegang kepada Yesus, seperti dalam Ibrani 12 yang berkata bahwa kita berjalan dengan mata tertuju kepada Yesus. Hasil akhirnya luar biasa. Untuk apa kita mau merugikan diri dengan cuma mengeluh karena kesulitan dan sengsara dan aniaya? Tidak. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kebenaran-Mu, firman-Mu itu ajaib. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sebab upahnya besar di surga. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau mau memberkati jemaat-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang. Bukan pengecut-pengecut. Tapi orang yang setia, orang yang bertahan, orang yang tabah, orang yang beriman. Karena kasih karunia-Mu sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi. Biar firman-Mu oleh urapan Roh Kudus menjamah dan mengubah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mencintai-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.